Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Darna Lois dalam program podcast Wanita Berbicara. Malam ini sudah hadir di studio kami satu orang narasumber yang begitu luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh wanita di mana beliau berasal dari salah satu suku yang cukup terkenal yang ada di Kutai Timur, pendatang tapi sudah luar biasa. Siapa beliau? Mari kita kenalan sama-sama ya. Selamat malam Kakak Mary. Selamat malam Kakak Darna. Saya panggil kakak, mbak, ibu atau gimana? Kakak boleh, ibu boleh, adik juga boleh. Iya ya, kayaknya saya lebih tua dari kakak Mary. Tapi nggak apa-apa, kita panggil kakak aja ya kak. Boleh. Ya? Jadi Dengan lebih senang hati, santai. Kak Darna. Iya. Kakak Mary, Iya. malam ini kan kita di podcast ini judulnya Wanita Berbicara. Baik. Muda, energik, pebisnis, seorang ibu, seorang istri, campur-campur. Iya. Boleh saya bilang satu kata, hebat. Terima kasih Kakak Iya. Darna juga hebat. Ini saya penasaran nih Kak, mungkin pembukaan sama pemirsa biar lebih kenal. Ini namanya Kak Merianti Bumbungan, Ya, bukan Mary Riana tapi mirip-mirip. Boleh deh lihat ya, dari potongan beliau, lincahnya beliau itu sama. Jadi kalau Mary Riana adanya di Jakarta, di Kutai Timur juga nggak kalah, ada namanya Merianti Bumbungan. Mau tahu seperti apa beliau, kita kupas tuntas karena tadi udah aku jelasin. Muda, energik, pebisnis, ibu rumah tangga, seorang istri, campur-campur jadi satu. Tipsnya seperti apa kita tanyakan ya. Gimana Kak? Jadi seseorang yang begitu luar biasa yang saya katakan tadi. Itu gimana sih Kak tipsnya? Maksudnya udah di rumah masakin istri, suami, anak-anak, kemudian keluar lagi ikut organisasi dan saya tahu betul bahwa Kak Mary ini seorang pebisnis, ada beberapa bisnisnya diikuti. Dan tadi siang juga saya ditelepon Kak Darna ikut saya bisnis ini, ditawarin lagi ke saya. Ini luar biasa. Tipsnya gimana sih Kak? Iya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya Kakak Darna. Pertama saya ucapkan terima kasih. Saya senang jumpa dengan Kakak Darna karena Kakak Darna juga sosok yang luar biasa. Terima ya. kasih. Sosok wanita karir juga Terima yang saya kasih. tahu setelah pulang kerja menyempatkan diri untuk bisa jumpa dan saya sangat senang dengan hal itu karena setiap pertemuan itu pasti punya momen. Iya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana saya mensinergikan untuk melakoni apa yang Kak Darna sampaikan Iya. tadi, satu hal sih yang harus kita punya adalah memanage waktu karena kita tahu semua umat ciptaan Tuhan itu diberikan waktu yang sama, tetapi sebenarnya kita dari kecil itu sudah diajak untuk mengatur, memanage waktu kita. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 kita sudah diarahkan untuk bagaimana memanage waktu yang ada. Lalu ya Kak Darna juga sama dengan saya, kurang lebih 10 tahun saya aktif sebagai karyawan di bagian HRD. Di situ kita pelayanan, di situ kita diatur dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi saya banyak belajar dan berproses dari apa yang sudah saya lalui, di mana waktu itu begitu penting dan waktu itu wajib kita rencanakan. Jadi kalau Kakak Darna bertanya bagaimana saya mengatur, ya saya mengatur dengan memulai rencana. Jadi sebelum saya beristirahat, sebelum saya memejamkan mata, Kakak Darna, saya selalu memejamkan mata besok setelah saya bangun apa yang akan saya lakukan. Dan dari waktu yang ada, yang diberikan Tuhan tentunya, itu saya maksimalkan. Bagaimana saya memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga, tupoksi saya mengurus anak, ya bisa juga di dapur. Lalu saya juga bisa untuk berusaha di luar sesuai dengan apa yang sudah saya rintis dan tidak terlepas juga sebenarnya saya bisa melakukan itu karena ada sosok yang hebat di balik itu. Nah, sosok yang hebat itu adalah konselor terbaik saya dalam hidup saya, yaitu suami saya, orang terdekat. Jadi apapun itu Kakak Darna, saya selalu terbuka. Terbuka ketika kepala rumah tangga, dalam arti suami saya adalah selaku orang yang terdekat atau konselor terbaik buat saya, mengiyakan, maka saya akan lakukan itu dengan sepenuh hati. Jadi kuncinya adalah memanage waktu, yang kedua adalah tetap konsultasi dan arahan dari orang terdekat, lalu yang ketiga
saya mengetahui tujuan saya Iya, melakukan kegiatan itu. betul. Mungkin seperti itu Kakak Iya, Darna. tujuannya jelas, kemudian apa yang bisa didapatkan dari Betul apa yang kita sekali. lakukan. Betul. Menarik nih Kak. Di luar sana kan juga banyak banget yang seperti Kak Mary, wanita karir, ibu rumah tangga dan lain-lain. Aku menarik banget statement dari Kak Mary yang mengatakan bahwa izin dari seorang suami itu begitu penting. Sangat penting. Iya, betul. Memang kalau seorang wanita kalau mau sukses harus selalu konsultasi sama orang terdekat, yaitu siapa lagi sih kalau bukan orang tua dan suami kan? Iya, benar. Karena di rumah kita interaksi dengan suami, Mm-mm. itu luar biasa Kak. Dan mungkin perempuan-perempuan yang di luar sana yang sudah berumah tangga ya, Iya. bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kak Mary. Statement Kak Mary ini cukup sangat luar biasa deh. Iya, terima Suami kasih Kak, sejauh mana mendukung Kakak dalam kegiatan-kegiatan? Maksudnya gini, apakah diantar, harus laporan atau gimana? Iya, kalau suami saya itu pada dasarnya dia sangat percaya dengan saya. Jadi ada sebuah kepercayaan ketika saya melangkahkan kaki dari rumah, maka kepercayaan itu saya pegang. Iya. Lalu yang kedua bahwa suami mengetahui tujuan saya. Suami mengetahui tujuan saya, ketika dia mengetahui tujuan itu, maka dia akan total juga untuk mendukung saya. Betul. Seperti itu. Iya, itu jelas sekali ya Kak ya. Iya. Kemudian anak-anak ini Kak, misalnya Kakak keluar dititipin kemana biasanya? Iya, jadi Kakak Darna saya sedikit berbagi cerita ya. Karena saya 10 tahun berkarir di swasta, jujur waktu saya masih aktif sebagai karyawan tuh saya pakai saya sih menyebut keluarga untuk membantu saya di rumah. Ada 3. Jadi khusus untuk jaga adik sama masak, yang membersihkan dengan menjaga halaman rumah itu supaya tetap asri terlihat, taman-taman seperti itu saya libatkan orang lain. Tapi selama saya aktif di luar, karena suami turut mendukung, partner terbaik saya adalah suami. Iya. Karena suami saya kebetulan beliau auditor ya, dia angkatan kedua PNS di Kabupaten Kutai Timur. Beliau sangat memahami ketika saya keluar dan dia sangat memahami tanggung jawab saya, maka anak-anak di rumah saya tidak pernah khawatir karena ada sosok ayah. Iya. Jadi kalau misalnya saya aktif di luar, suami tidak akan pernah keluar karena suami juga sering dinas. Jadi kalau suami dinas, maka figur saya harus di rumah. Iya. Jadi kalau misalnya saya ada jadwal seperti biasa MC atau isi acara, narasumber di tempat lain atau kegiatan lain, saya akan selalu melihat jadwal kerja saya dulu, konsultasi dengan suami, waktu ini apakah ayah ada keluar, bapak ada waktu keluar, kalau tidak saya yang keluar. Jadi seperti itu, sama halnya jadi juga, gantian ya Kak ya, betul-betul. Kami partner kerja yang baik dan kami bisa dibilang juga saling mengisi. Oh iya, betul Kekurangan sekali. saya dilengkapi oleh pendamping hidup saya, begitupun sebaliknya. Iya. Seperti itu Kak Iya, Darna. itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan jadi tips untuk ibu-ibu di luar sana ya yang sudah berumah tangga tetapi juga sibuk berkarir. Siap Nih Kak, Kakak. aku mau nanya usia anak Kakak berapa nih? Berapa orang anak Kakak? Anak saya ada 3, putri ada 2, lalu putra 1. Iya. Dan 3. semuanya aktif bersekolah. Yang 2 sudah sekolah, yang 1 belum karena baru umur 4 tahun. Masih kecil. Iya, yang pertama umur 10 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 4 tahun. Oke. Ini luar biasa ya Kak terkait keluarga. Nah, Ya. banyak cerita tentang keluarga, anak, suami, semua mendukung. Orang tua gimana Kak? Saya dengarnya gini Kak, sebentar sebelum Kakak Mary berbicara. Orang tua adalah salah satu tokoh di Kutai Timur, berasal dari salah satu suku yang pendatang tetapi punya sumbangsi yang luar biasa di Kutai Timur sebagai salah satu tokoh. Itu bangga nggak sih Kak punya orang tua seperti beliau? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, harus betul-betul menjaga nama baik beliau, ya kan? Iya. Karena Kak Mary kan di belakang namanya ada bumbungan. Saya tahu betul. Ketika kita membawa nama marga kita, itu kita harus berhati-hati gitu nah Kak. Iya, Ketika Kak kita Darna. bertindak, berbicara atau apapun. Karena yang jadi nama kita belakang ini kan terbawa-bawa ketika kita berbuat sesuatu yang tanda kutip negatif atau apa gitu. Itu gimana Kak? Iya, dari kecil sebenarnya hingga saya besar, hingga saya kuliah lalu masuk berumah tangga,
Saya bersyukur sekali mempunyai sosok orang tua yang luar Iya. biasa. Dari figur bapak saya, kalau mohon izin Kakak Darna kalau saya boleh sebut Bapak Simon Bumbungan. Kalau disebut tokoh, ya mungkin itu sebutan dari orang-orang terdekat. Tetapi sebenarnya semua orang tua itu sebenarnya tokoh Iya, buat anaknya. Dan selama saya berkecimpung di dunia politik, berkarir, punya usaha juga, usaha kecil-kecilan, orang tua saya selalu mendukung. Dan dari orang tua saya, figur ayah saya itu, orang tua saya yaitu bapak saya banyak belajar karena beliau itu adalah sosok yang rendah hati, sosok yang tidak melihat orang lain itu dari sisi jabatan dengan siapapun. Harta termasuk ya Kak? Iya. Lalu ibu saya atau mama saya itu orang yang bisa dibilang sangat ulet, dan mandiri. Itu terlihat dari walaupun dia saat ini tua, tapi dalam kesehariannya dia selalu memberikan sumbangsi seperti pemikiran, seperti usaha-usaha yang dia lakukan sesuai kemampuan dia sendiri tanpa melibatkan anak-anaknya. Ya seperti itu. Jadi kalau ditanya dukungan orang tua saya sangat-sangat mendukung ketika saya menyampaikan tujuan saya, lalu menurut mereka itu baik adanya, ya maka lakukan. Tidak pernah ada batasan selama saya membawa nama baik keluarga, dan selama itu saya lakukan dengan hati dan niat yang tulus. Betul sekali. Tidak ada apa-apanya, tapi apa adanya. Seperti itu Kakak Darna. Dan memang intinya adalah menjaga nama baik keluarga adalah tugas kita Kakak ya Kak Darna, ya. benar banget. Ada atau tidak ada pam di belakang nama kita, kita memang harus menjaga nama keluarga ya. Kak, tadi kan Kakak bilang termasuk terjun di dunia politik itu didukung oleh keluarga, orang tua, terutama suami, ayah, ibu tentunya. Kak, aku mau nanya nih, mengapa tertarik terjun di dunia politik? Awalnya ceritakan kenapa sih harus ke politik gitu? Iya, ini pertanyaan yang menantang menurut saya. Ya karena masuk di dunia politik itu terkadang ekspektasi kita itu bahwa itu ambisi, bahwa itu karena sebuah jabatan. Tidak sama sekali berlaku buat saya Kakak Darna, karena saya melihat politik itu sebenarnya sebuah seni untuk mempengaruhi orang sekeliling melakukan hal baik. Karena ketika kita terjun dalam politik, maka beberapa instrumen akan kita mainkan untuk mencapai sesuatu yang baik tentunya. Ya, jadi politik menurut saya itu sangat baik ya. Kalau mungkin ada yang mengatakan politik itu tidak baik, sebenarnya bukan politiknya, tapi oknumnya atau personalnya. Jadi kita tidak boleh menodai bahwa politik itu ya tidak baik. Nah, mungkin Kakak Darna juga pernah melihat ya jargon saya pribadi bahwa power is the ability to do good for other. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Dan ya itu menjadi jargon saya ketika saya melakukan tujuannya baik, ya maka lakukan. Seperti itu. Dan bukan ketika kita terjun di politik bukan mempengaruhi seseorang untuk negatif, mengikuti mau kita. Betul. Tetapi melakukan hal baik. Hal yang baik. Betul. Ya. Berarti memang ketika kita berpikir positif, memang semua akan positif gitu. Betul ya Kak, sekali Kakak Darna. Iya. Jadi kalau kita tidak ambisius, kemudian ada tujuan yang begitu yang besar yang kita inginkan, otomatis akan berjalan apa adanya sih Kak sebenarnya ya. Betul Kakak Kita Darna. berusaha kerja keras, menjalin silaturahmi dengan orang lain, hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, nanti tujuannya akan tercapai juga Kak ya. Betul. Selama kita awali dengan tujuan baik, maka proses yang terbaik juga akan kita lakoni. Betul sekali. Dan setuju, proses Kak. itu menghasilkan sebuah nilai yang tidak bisa kita nilai dengan uang, karena itu adalah pengalaman hidup dan itu akan ada pembelajaran di dalamnya, ada nilai-nilai. Betul. Banyak sekali yang bisa dipetik sih Kak sebenarnya. Ketika kita terjun di dunia politik bukan hanya tahu tentang politik, tetapi dapat teman baru. Betul sekali. Orang lain yang jadi keluarga. Betul ya, Kak, sekali ya? Kakak Darma. Persaudaraan semakin kuat sehingga hidup ini kayak lebih berwarna gitu. Nah, Kak, di mana-mana, oh itu teman saya, itu teman saya kenal itu. Betul. Kemudian bertemu dengan
pejabat-pejabat yang mungkin kalau kita menjadi orang yang tidak terjun di dunia politik mungkin kita nggak kenal ya Kak ya. Betul Kakak Dharma. Salah satu hasil yang positif yang kita dapatkan ya, saya tidak mungkin bisa ada di studio bertemu dengan Kakak Dharma, sosok wanita yang luar biasa kalau tidak lihat politik. Terima kasih Kakak Mary. Dan saya juga memasukkan Kakak Mary sebagai 5 besar tamu saya sebenarnya. Terima kasih Kak Dharma. Sempat ngobrol sama teman-teman sesama media. Saya pengen ngundang perempuan ini di studio untuk pertama kali di acara podcast saya tuh perempuan yang hadir harus yang ini. Jadi teman-teman, siapa beliau? Saya udah jelasin ini nih. Luar biasa. Ketika masuk pintu mereka oh. Ternyata memang luar biasa. Jadi terima kasih Kak Dharma. Jadi lanjut Kak nih. Iya. Saya tahu betul ketika saya pertama kali terjun di dunia politik, masuk di salah satu partai, Partai Nasdem, pemirsa yang ada di rumah, saya langsung tahu bahwa ada satu perempuan kecil, imut, tahu betul saya ukuran bajunya kalau dia nyebut S, ukuran baju S, imut gitu kan. Beliau ini ketika saya pertama kali kenal, yang kesan pertama itu dia baru bertemu pertama kali dengan saya, dia udah manggil gini, masuk kakak. Jadi keramahannya yang saya kagumi. Saya ngerasa orang ini siapa, belum kenal aku kok nyapa, suruh masuk, ini luar biasa. Jadi Kakak Mary ini boleh dikatakan humble sebenarnya. Iya, dan beliau makasih Kakak Dharma. Iya, dan beliau terbiasa memang berteman dengan anak-anak muda ya Kak. Gabung di sebuah bisnis, kita nggak usah sebutin namanya, tapi ini bisnis ini punya potensi yang luar biasa dan silaturahmi di dalamnya tuh begitu luar biasa. Kakak boleh cerita sedikit nggak sih ketertarikan kakak di dunia bisnis itu seperti apa pertama kali? Oh iya, kebetulan saya bisnis kecil-kecilannya lumayan ya. Mungkin saya uraikan sedikit gambarannya. Kalau yang mungkin Kakak Dharma maksud tadi itu, kebetulan saya juga menggeluti bisnis digital. Karena saya tahu untuk saat ini memang era milenial saatnya 4G. Ya kita tahu Bang Atta Halilintar, kenapa dia muncul di saat 4G, kenapa dia tidak muncul di saat 3G? Karena pada saat momen 3G maka orang melihat videonya itu pasti belum maksimal. Nah, kenapa saya mengambil peluang di dalamnya? Karena saya melihat ini sudah masanya. Dan saya senang karena waktunya tidak terikat, lalu saya bisa melakukan itu sambil quality time dengan anak saya, keluarga. Iya, betul sekali. Karena buat saya untuk saat ini adalah pembentukan karakter anak-anak saya yang jauh lebih penting, karena mereka adalah generasi bangsa, generasi keluarga saya. Seperti itu Kakak Dharma. Betul. Jadi pemirsa yang ada di rumah, satu lagi nih pembelajaran yang kita bisa dapat ketika Kakak Merianti Bumbungan berbicara terkait perempuan berbisnis. Bisnis itu walaupun kecil-kecilan tapi ada di internet ya Kak ya. Itu bakalan hidup. Saya pernah denger nih satu kalimat dari seorang Jack Ma, pimpinan Alibaba. Kita boleh menyebut nama beliau sebagai inspirasi, bahwa bisnismu akan mati kalau nggak ada di internet. Iya, benar sekali. Itu Kak. Salah satunya. Jadi aku lihat di Kutai Timur ini khususnya, jadi ibu-ibu jualan online, jual bunga, baju, segala macam, itu luar biasa. Para pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu, kakak-kakak yang di rumah, yang mungkin belum berkeluarga, masih umur SMP, SMA, atau ibu-ibu sudah jualan di online, itu luar biasa ya Kak ya. Betul Kakak Dharma. Iya, dan itu bisa menambah potensi seseorang untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Betul. Jadi pesannya sih sebenarnya jangan hanya menunggu gaji suami ya Kakak Mary ya. Iya. Gimana Kak? Iya, saya sangat setuju Kakak Dharma bahwa suami tetap adalah kepala di dalam rumah tangga, tetapi bahwasanya kita membantu untuk mencari yang bisa kita lakukan, kenapa tidak? Betul. Tetapi kita tidak boleh juga melupakan tupoksi kita sebagai ibu rumah tangga, dan tentunya bisnis yang kita lakoni juga harus seizin suami. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi juga harus izin suami. Apa yang kita lakukan semua terkontrol dan termonitor. Iya, saya selalu ingat Kakak Dharma, hidup kita ini kan terbatas. Betul. Tidak bisa kita pungkiri akan ada masa kita menjadi janda, akan ada masa kita menjadi duda untuk yang sudah berkeluarga. Maka sudah sewajarnya kita wanita melihat peluang-peluang yang bisa kita lakukan tanpa meninggalkan tugas-tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Betul. Seperti itu Kakak Dharma. Iya, betul sekali Kak. Dan ini
menjadi salah satu contoh sih Kak. Kalau ketika Kakak Mary berbicara terkait perempuan berbisnis, kemudian tetap jadi ibu rumah tangga yang baik, yang paling penting adalah jadi istri. Iya, benar. Kalau orang Jawa bilang itu manut sama suami. Betul. Iya, bisa melangkah tetapi tetap dalam tupoksinya. Iya. Kalau teman-teman di rumah tidak mengerti tupoksi, maksudnya porsinya. Iya, tetap, tugas dan fungsi pokok. Tugas dan fungsi pokoknya seperti apa. Jadi paham posisi istri tugasnya apa, suami tugasnya apa. Betul. Jadi tidak terbalik sih Kakak ya sebenarnya. Bagi yang terbalik mungkin karena ada sesuatu kondisi dan lain hal kita nggak tahu ya. Iya. Mungkin suaminya sakit, istrinya yang sehat, atau sebaliknya. Terus istrinya yang cari duit, suaminya di rumah ya, kita nggak tahu ya keadaan orang. Tetapi ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari ini harapannya semuanya baik. Ya Kak ya. Tentunya di jalan yang benar dan positif. Betul, ya Kak ya. Darna. Tidak melanggar norma-norma. Lanjut Kak, saya sangat tertarik nih di terkait dengan terjunnya Kakak Mary di dunia politik. Tadi udah cerita sedikit terkait kenapa Kakak Mary memilih terjun di politik. Sekarang aku mau nanya, Nasdem, dari sekian partai yang ada di Indonesia, ada merah, kuning, hijau, ya kan? Kenapa memilih biru, Nasdem? Iya, yang pertama saya melihat topnya, kepalanya. Yeah. Nah, kita percaya bahwa kepala itu adalah kapten. Betul kapten, sekali. Dari personal kita, kepala adalah kapten tubuh. Dan saya melihat di Nasdem itu ketum kita adalah sosok yang sangat, menurut saya ya, orangnya mempunyai karismatik, orangnya juga hatinya mulia. Hati yang mulia, bahwa beliau selalu menyuarakan itu dengan apa adanya. Jadi itu yang saya lihat di Nasdem. Nasdem juga memiliki elektabilitas yang baik. Bahwasanya mungkin ada oknum yang saat dipercayakan dalam lingkaran Nasdem melakukan hal-hal yang kurang berkenan ya, itu bukan Nasdemnya yang bermasalah, tapi individunya. Ya. Setuju. Sejauh ini saya masih yakin Nasdem mempunyai kapten atau top yang terbaik. Ya. Iya. Jadi memang sih kalau kita lihat banyak di luar sana orang-orang mungkin yang belum tahu tentang biru ini, Partai Nasdem. Mungkin malam ini kita jelaskan sedikit terkait itu, dan Kakak Mary sudah mewakili bahwa Ketua Umum Surya Paloh, Bapak Surya Paloh. Ini orang yang luar biasa, semangat. Kita pernah ketemu di Samarinda ya? Iya, benar. Sampai salaman. Itu orangnya tinggi besar, seram sepertinya, tetapi ketika bertemu orangnya sangat sederhana, humble, dan tentunya orator nomor 1. Ketika beliau berbicara tuh bulu kuduk berinding Kak, pengen langsung kayak ngelakuin apa yang dia mau gitu. Jadi kayak kalian harus bersemangat, kalian harus jangan pantang menyerah, jangan gampang terima suap. Partai kita anti mahar. Wah, ini kenapa salah satu alasan seorang Darna Lois mungkin sama Kakak Mary memilih biru ini itu karena satu alasan itu. Nasdem tanpa mahar. Nasdem tanpa mahar. Tanpa sogokan coy. Ya kan, kalau mau masuk Nasdem langsung aja bawa KTP ke gedungnya Nasdem, daftar, Pak, Bu, saya mau jadi kader Nasdem, siap, langsung didaftarin. Nggak perlu nyetor-nyetor duit ya Kakak Mary sebenarnya ya. Nah ini terkait itu Kak. Di meja kita makin maju tertulis. Nah ini seru nih topiknya, ini masuk ke sini ya. Oke. Di belakang juga udah tertulis nomor 1 Kak. Iya, nomor 1, number 1 is the best. Number 1 is the best. Ini kata beliau tanda-tanda alam. Pemenangnya selalu nomor 1. Amin ya Rabbal. Kak, cerita sedikit nih. Gimana perasaan Kakak Mary ketika tahu pertama kali Nasdem dimenangkan oleh Mahyunadi Kinso untuk menjadi salah satu partai pengusung? Iya, Kakak Darna, jujur saya sebagai orang yang tunduk dengan aturan partai, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh pengurus pusat hingga daerah itu yang selalu yang terbaik. Namun tidak langsung pro saat itu, tapi dalam diri saya ada pertanyaan. Saya mau dengar visi misinya dulu. Betul dan sekali. Luar biasa dalam waktu yang cepat dan tepat. Kebetulan di Sekret Bapilu Nasdem itu diadakan pertemuan pertama. Dan beliau hadir saat itu. Dan saya adalah orang yang pertama kali mempertanyakan visi misi beliau.
Dan setelah pertemuan itu saya sudah sangat yakin bahwa nomor satu, Number one. Iya. Betul Kak, sama dengan saya. Pertama kali itu nggak pro, sama sekali nggak. iya, Apalagi sahabat di belakang kiri kanan mengatakan bahwa kamu di sini aja, ini Iya. lebih baik. Nah, Iya. itu nggak bisa dipungkiri karena kan Iya. namanya mempengaruhi orang kan itu adalah hal yang salah satu bagian dari dunia politik Kak Mary. Program, kita berbicara masalah program Kak. Dari Makin ini para pemirsa mungkin sudah berulang-ulang kali saya bilang bahwa Mahyunadi Kinsu ini memiliki banyak banget program-program jitu. Salah satunya Kak Mary, program pembangunan, pemerataan pembangunan. Pemerataan ini kan 18 kecamatan di Kutai Timur yang pembangunannya sama sekali belum merata Kakak. betul Kakak. Belum merata gini. Saya pahami bahwa setiap kecamatan itu akan berbeda kebutuhannya. Betul Memang sekali, iya, tetapi setidaknya mungkin adalah yang sama di sana. Kemudian mungkin ada pembangunan-pembangunan yang bisa betul-betul ditingkatkan seperti jalan raya. Betul. Pernah nggak sih Kak lihat di medsos bahwa jalan menuju ke kecamatan ini berlumpur? Pernah nggak Iya, Kak? masih sering. Setuju nggak sih Kak kalau Mahyunadi Kinsu mengusung terkait program pemerataan pembangunan? Tapi yang saya bilang tadi bahwa setiap kecamatan memiliki kebutuhan masing-masing. Yang Setuju berbeda. nggak sih Kak? Sangat setuju. Jadi saya sedikit mengupas ya profil tentang beliau yang Iya, saya tahu, karena saya juga lama di dunia karyawan sebenarnya ya. Ketika saya melakoni itu, saya biasa mendengar nama beliau, bahkan tidak asing lagi, kita sering Iya. melihat balehonya di mana-mana. Betul sekali. Jargonnya beliau juga sang petarung, Anak muda. anak muda. Iya. Yang saya tahu bahwa Makin ini adalah pasangan yang terbaik menurut saya. Betul. Menurut saya, dan itu saya aminkan, saya yakini. Kenapa? Karena pasangan yang ada, khususnya Bapak Mahyunadi, sosok beliau adalah sosok yang sudah bisa saya katakan adalah orang yang sangat senior, orang yang organisatoris. Iya. Karena puluhan tahun sebenarnya beliau sudah aktif di organisasi, di beberapa komunitas-komunitas yang tentunya itu positif. Dan saya tahu, setahu saya Pak Mahyunadi ini adalah sosok yang baik, sosok yang pejuang, sosok yang sangat memperhatikan orang-orang di sekeliling. Iya. Karena kita tahu bahwa Bapak Mahyunadi ini, sosok beliau itu sebenarnya terpanggil untuk bisa mengabdikan diri untuk memberikan pemikiran, menghabiskan masa hidupnya untuk hal-hal yang baik. Dan itu saya lihat di sosok beliau. Iya. Jadi intinya beliau sangat pantas untuk Iya. maju dan Sangat mudah-mudahan pantas. terpilih. Iya, sangat Ya. pantas karena visi beliau itu kan maju dan sejahtera. Iya. Maju di sini diindikasikan bahwa maju dalam hal infrastruktur, maju dalam hal pendidikan, Iya. maju dalam hal ekonomi, Iya. maju dalam telekomunikasi. Betul. Dan itu harapan beliau bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Betul. Sejahtera bahwasanya Bapak Mahyunadi juga mempunyai harapan bersama dengan Bapak Haji Lulu, sejahtera bahwa masyarakat bisa dalam keadaan damai, dalam keadaan aman, Iya. masyarakat juga terpenuhi kebutuhan Iya. pokoknya, tidak di bawah garis kemiskinan. Betul sekali. Nah, itu yang saya lihat dari harapan beliau. Dan tentunya untuk menuju ke sana butuh sosok yang terbaik. Betul. Dan itu ada di nomor 1, Makin figur yang terbaik. Ada juga pendampingan dari Bapak calon wakil bupati ya, Bapak Haji Lulu Kinsu. Sebenarnya nama beliau itu sudah familiar kita dengar, karena beliau adalah sosok pengusaha yang sukses, pebisnis yang sukses, dan yang saya tahu bahwa Bapak Haji Kinsu juga ini sosok yang bulat dan mandiri. Ya, dia mempunyai banyak usaha, jadi
Kalau dibilang beliau mencari nama, bukan nama yang beliau cari. Yang ada di rumah sudah cukup banyak sekali penjelasan terkait siapa Kakak Mary, kemudian paslon nomor 1 Mahyunadi Kinsu. Nah, ini semakin menarik sebenarnya Kak. Kita semakin dalam nih ya. Siap, Kakak Dara. Terkait dengan Mahyunadi Kinsu, Iya. paslon nomor 1 yang mantap. Number one is the Kak, best. sekali lagi usia masih muda Kak. Iya. Haji Lulu Kinsu 39 tahun. luar Beda biasa. tipis sama kita berdua. Iya. Ya kan? Terus masih muda, energik. Iya. Kemudian Pak Mahyunadi, siapa yang nggak kenal beliau? Betul sekali. Muda, sang petarung, Betul sekali. punya kans yang luar biasa terkait gimana tujuan beliau untuk membangun Kutai Timur. Betul sekali. Kemudian beliau selalu menggaungkan perubahan. Betul sekali. Salah satu jargon yang sangat terkenal dari paslon nomor 1 ini adalah perubahan. Kalau di Nasdem restorasi. Restorasi. Ya Kak ya. Iya. Ini Kakak Mary, kalau boleh pesan untuk masyarakat di Kutai Timur, terutama untuk perempuan, mak-mak yang ada di rumah, cewek-cewek yang usia 17 tahun ke atas yang sudah bisa memilih, ya. Baik. Jangan salah pilih ketika Anda masuk ke bilik. Baik. Karena apa yang Anda lakukan itu menjadi penentu perubahan di Kutai Timur. Ada nggak sih pesan dari seorang Merianti Bumbungan? Ini belum menutup nih Kak, masih pesan karena masih panjang. Silakan Kakak Mary. Baik, selamat malam untuk ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Tanpa terkecuali salam hangat dari saya Merianti Bumbungan. Pendukung makin, mari kita bersinergi, kita tentukan pilihan yang terbaik, number one yang terbaik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan ragu, dan pastinya ketika Anda masuk di bilik suara berdoa dulu, karena kita awali dengan doa, maka hasil yang terbaik juga atas kehendak Tuhan, maka semua akan terjadi. Dan dari saya pribadi mendoakan dan meyakini bahwa makinlah yang terbaik untuk periode 2021 sampai dengan 2024. Iya. Dan pernah dengar nggak Kak? Ibu-ibu mungkin di rumah pengen tahu salah satu program terkuat dari Makin adalah bukan hanya SPP yang gratis Kak, tetapi Makin mempunyai komitmen bahwa baju sekolah gratis. Buku gratis. Betul. Jadi ibu-ibu ini kan bukan maksud saya tidak semuanya mampu untuk membeli buku Kak. Saya bisa melihat, saya punya keponakan banyak ketika sudah tahun ajaran baru sibuk beli buku. Mana bukunya susah didapetin ya kan? Benar. Ada yang mudah mungkin, tapi ada beberapa juga yang sulit karena beberapa faktor terutama ekonomi. Ini Makin menjamin ketika beliau terpilih pendidikan SPP gratis Kak. Itu sudah ada sekarang. Mungkin ibu-ibu di luar sudah gratis sekarang, tetapi kan bisa jadi ketika Makin terpilih akan lebih baik, akan lebih luar biasa, terutama baju sekolah, buku-buku dan lain-lain, sepatu, bisa jadi seperti itu. Jadi tentukan pilihannya Kakak Mary, pilihlah yang terbaik, bukan hanya itu, tetapi program yang jitu yang beliau miliki merupakan hal yang bisa mungkin membawa Kutai Timur lebih baik. Kak, satu lagi, setuju nggak sih ketika kita keluar di kabupaten lain lah, Kakak berkunjung ke misalnya keluar Kalimantan, tiba-tiba Kak Mary ditanya teman, Kak Mary tinggal di mana? Sangatta. Terus mereka tiba-tiba tahu, oh Sangatta yang kaya banget itu, yang APBD-nya banyak, yang pemimpinnya luar biasa. Setuju nggak Kak ketika Mahyunadi Kinsu terpilih dan kita bangga? Gimana menurut Kakak? Mampu nggak Mahyunadi Kinsu melakukan itu? Iya, saya sangat setuju karena saya percaya pasangan Makin ini sudah mempunyai program aksi unggul yang mana ketika mereka memadukan nama dengan menghadirkan redaksi maju, makin maju, itu akan bisa terrealisasi dan tentunya Kabupaten Kutai Timur akan lebih baik. Dan ya saya secara pribadi ketika ditanyakan di luar ya saya kan semakin bangga, semakin bisa menyampaikan bahwa memang Kabupaten Kutai Timur itu dari sumber daya alamnya itu sangat banyak. Tetapi yang perlu kita lihat sekarang, apakah alokasi sumber daya alam itu sudah bisa dialokasikan dengan baik, seperti pemerataan infrastruktur, pemerataan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana seperti telekomunikasi, ya banyak hal dan
Saya yakin ya kebetulan di Nasdem juga kita sebagai wakil ketua ya. Kakak Dharma kan juga wakil ketua media. Ya kalau saya pribadi kebetulan di anak dan pemberdayaan perempuan, ya yang saya lihat dan saya yakini bahwa pasangan Makin ini bisa maju untuk mengunggulkan sumber daya manusia khususnya di bidang perempuan dan anak. Dan itu ada sebuah program yang akan kita perjuangkan, tentu bersinergi untuk kita ajukan ketika Bapak Makin maju bisa duduk. Dan itu harapan kita bersama sih Kak. Iya. Dan mungkin para pemirsa yang ada di rumah, terutama kaum milenial, 35 tahun ke up juga boleh dibilang ya Kak. Iya. Teruslah mendukung paslon nomor 1. Tak kenal maka tak cinta sebenarnya Kak. Jangan menutup hati ya Kak ya. Setuju nggak sih statement saya? Betul sekali. Jangan menutup hati untuk tahu bagaimana seseorang yang sudah 3 periode Kak. 3 periode duduk sebagai anggota DPRD, pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur dengan sumbangsi yang mungkin banyak yang belum ditahu. Di luar sana sebenarnya pernah dengar nggak sih Kak orang-orang bertanya bahwa selama duduk jadi ketua dewan apa sih yang sudah diperbuat oleh seorang Mahyunadi? Banyak sebenarnya pemirsa bisa melihat, kalau orang Jawa lihat dulu lah di halaman-halaman dari fanpage-nya Mahyunadi Kinsu. Di sana ada banyak banget hal-hal yang sudah beliau buat, mungkin sudah diposting tetapi pemirsa yang ada di rumah tidak menyimak karena mungkin keterbatasan media yang ada di Kabupaten Kutai Timur atau masyarakat yang kurang mengakses mungkin media sosial. Tapi yakinlah bahwa apa yang beliau perbuat selama beliau menjabat 3 periode ini cukup sangat-sangat luar biasa, dan banyak hal yang beliau sudah sumbangsikan, dan itu menjadi program-program yang begitu jitu yang memang ditargetkan oleh beliau untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Betul Kakak Dharma. Sebelum kita akhiri pertemuan malam ini dengan narasumber cantik saya, Kakak Merianti Bumbungan, mungkin ada pesan nggak sih Kak kepada selain yang tadi, kepada teman-teman yang ada di rumah, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, terkait mungkin jangan salah pilih ketika pemilihan nanti. Pilihlah seseorang yang memang betul-betul akan menjadikan Kutai Timur semakin maju Kakak Mary, semakin sejahtera, semakin merata pembangunannya Kak. Dan tentunya kita menjadikan kita sebagai warga Kutai Timur bangga ketika ada di luar bahwa kita menjadi warga Kutim karena mempunyai pemimpin yang luar biasa, dedikasi yang luar biasa, dan tentunya apa yang beliau buat di sini itu juga luar biasa. Silakan Kakak Mary. Iya. Terima kasih atas kesempatannya melalui wawancara saat ini. Saya sangat berterima kasih karena saya bisa menyuarakan isi hati saya. Tentu kalau dari isi hati itu adalah sanubari kita yang berkata, maka marilah kita masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk bisa melihat isi sanubari kita. Hari ini Kabupaten Kutai Timur membutuhkan sosok figur yang mempunyai jiwa yang terpanggil untuk menjadikan birokrat ini sebagai bagian dari ibadah, dan itu ada di pasangan Makin. Yakin dan percaya bahwa pasangan Makin adalah pasangan yang terbaik, pasangan yang bisa kita sampaikan bahwa sudah melalui proses panjang, mempunyai kualitas yang mumpuni. Untuk itu, buat semua masyarakat tanpa terkecuali yang ada di Kabupaten Kutai Timur, mari kita memberikan suara kita, karena satu suara untuk pemilihan nanti itu sangat berarti dan sangat menentukan 5-10 tahun masa-masa yang akan dilalui di Kabupaten Kutai Timur. Untuk itu, jangan sepelekan sebuah pilihan, karena dari pilihan itulah yang akan kita petik dan akan kita tuai. Dan pastikan, jargon dari saya, mari kita maknai bahwa power is the ability to do good for other. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hal yang baik untuk orang lain. Dan itu ada di pasangan Makin. Iya, mantap. Oke, para pemirsa yang ada di rumah, sekian dari acara podcast kami malam ini. Dan saya berterima kasih sama Kakak Mary sudah jadi narasumber kami yang luar biasa dan inspiratif tentunya. Sama-sama Kakak Dan Dharma. semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Mary bermanfaat ya Kak. Dan tentunya jangan lupakan pesan-pesan yang sudah kita sampaikan malam ini, terutama dari Kakak Mary.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Kakak Mary Sama-sama ya. Kakak Darna. Oke, terima Senang kasih. bisa jumpa Kakak Iya, Darna. sampai jumpa lagi di lain kesempatan Kakak. Jaga Tentunya kesehatan Kakak Darna. Iya, terima kasih Kakak Mary juga. Oke, saya Darna Lois pamit undur. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat malam. Makanya, jangan lupa tanggal 9 Desember, pilih nomor 1 Mahyuna Dikinsu.